Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan presentasikan mengenai sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer yang beranggotakan saya sendiri, Panjen Osaka Wongso, Ade Zulkarnain, Tubagus Ahmad Mahanata, dan juga Gabriel Matua Bintang Ramos. Oke, jadi untuk presentasi ini sendiri terdiri dari beberapa konten, yaitu yang pertama memahami terkait gas rumah kaca, kemudian kontributor utama dari gas rumah kaca itu sendiri, kemudian sumber-sumber dari gas rumah kaca dan juga potensi dari pemanasan global. Oke, jadi untuk yang pertama memahami mengenai gas rumah kaca ini sendiri. Jadi apa itu gas rumah kaca? Jadi sesuai dengan namanya, gas rumah kaca itu merupakan suatu kumpulan gas di atmosfer bumi yang berperilaku seperti dinding kaca dari rumah kaca. Jadi dinding kaca dari gas rumah kaca itu berfungsi untuk memerangkap panas. Jadi fenomena ini sendiri sejatinya merupakan hal yang natural terjadi di muka bumi. Namun karena aktivitas manusia yang semakin banyak melepas dari emisi gas rumah kaca ini menyebabkan panas yang terperangkap di muka bumi ini menjadi semakin intens dan menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai emisi gas rumah kaca ini penting untuk diketahui karena dapat mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan mulai dari kesehatan dari manusia sendiri hingga ekonomi secara global. Oke, jadi ini terkait tren anomali temperatur dunia yang setiap tahunnya bisa dilihat terus menaik lebih dari 1 derajat terhadap temperatur pada tahun 1991 hingga 1990. Selanjutnya adalah main greenhouse gases, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada karbon dioksida, yang kedua itu ada metana, yang ketiga itu ada nitrous oxide, yang keempat itu adalah fluorinated gases. Dan ada beberapa fakta tentang gas-gas tersebut. Yang pertama adalah gas rumah kaca itu dapat menyebabkan panas di dalam atmosfer dan juga berkontribusi pada efek rumah kaca. Lalu aktivitas manusia juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim global. Dari gas-gas tersebut adalah karbon dioksida, metana, dan juga nitrous oxide adalah hasil dari aktivitas manusia. Tidak terkecuali juga gas fluorinated, tapi dia memiliki jumlah yang lebih kecil, walaupun dia memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi. Lalu untuk source of emission-nya, kita bisa lihat di sini. Untuk karbon dioksida, itu adalah hasil dari pembakaran bahan bakar fosil dan juga deforestasi dan juga proses industri. Untuk metana adalah hasil dari produksi gas alam, peternakan, dan juga pengolahan limbah. Lalu untuk nitrous oxide, itu adalah hasil dari pengelolaan tanah pertanian, proses industri, dan juga pembakaran bahan bakar. Untuk gas fluorinated adalah hasil dari proses industri, pendinginan, dan juga produk konsumen. Lalu impact dan mitigasinya seperti apa? Jadi kita harus dulu paham mengenai sumbernya dan juga dampak dari gas rumah kaca itu sangat penting, yaitu dapat mengubah iklim yang ada di bumi. Lalu upayanya seperti apa? Upayanya yang kita bisa lakukan adalah peningkatan efisiensi energi, pengalihan ke sumber daya terbarukan, dan juga penerapan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan. Perkenalkan kembali, nama saya Gabriel Marutua dengan NIM 1252180. Selanjutnya adalah kita akan membahas sources of greenhouse gases, di mana terdapat 4 yang dibahas. Yang pertama adalah electricity production, transportation, agriculture, dan industrial process. Yang pertama adalah electricity production, di mana pada tahun 2022, 60% listrik yang kita gunakan yang diproduksi masih menggunakan batu bara dan natural gas. Di mana pada grafik dapat dilihat bahwa batu bara dan biomasa merupakan penghasil gas CO2 terbesar dalam produksi listrik. Batu bara sendiri menghasilkan 820 gram CO2 per kilowatt hour. Selanjutnya adalah transportasi. Dari sektor transportasi sendiri, sebanyak 95% kendaraan yang tersebar masih menggunakan bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan CO2 yang tinggi. Dan dapat diketahui juga bahwa paling banyak dari kendaraan tersebut merupakan kendaraan pribadi yang kita pakai sehari-hari.
Selanjutnya adalah pada proses agrikultur, di mana pada proses agrikultur ini juga menghasilkan gas emisi CO2. Salah satunya adalah pada penyebabnya pada proses produksi padi, di mana pada proses ini terdapat tiga gas emisi utama, yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan gas metana. Selanjutnya adalah pada sektor industri proses atau pengolahan dari biji hasil tambang, di mana salah satu gas emisinya yang dihasilkan adalah CO2. Di mana kita juga dapat lihat bahwa pengaruh paling besar adalah saat reduksi besi, lalu hasil reduksi dari penggunaan batu bara sebagai reduktor, lalu magnesium, minyak mentah, aluminium, dan mangan. Dapat dilihat juga pada grafik bahwa China pada tahun 2020 penghasil gas emisi terbesar adalah dari sektor pertambangan batu bara. Perkenalkan, nama saya Tembeli Sampat Marata dengan NIM 1252175. Di sini saya akan menjelaskan terkait global warming potential. GWP adalah ukuran yang membandingkan berapa banyak panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dibandingkan dengan karbon dioksida dan digunakan periode waktu tertentu, biasanya 20 atau 100 tahun. Pentingnya penggunaan GWP yang pertama adalah terkait kebijakan dan deregulasi, di mana GWP akan digunakan sebagai metode standar untuk melaporkan dan membandingkan emisi di berbagai sektor. Yang kedua, terkait inventaris emisi, di mana GWP digunakan untuk membantu mengidentifikasi kontributor utama perubahan iklim dan menginformasikan strategi mitigasi. Yang ketiga adalah analisis perbandingan, di mana dengan mengonversi emisi berbagai gas ke CO2 dapat ditentukan dampak yang paling signifikan terhadap pemanasan global. Berikut merupakan contoh dari kedua gas yang dibandingkan dengan CO2, di mana nilai CO2 ditetapkan dengan GWP sama dengan 1, dan pada metana dalam 100 tahun itu akan menyebabkan 26 kali lebih menyebabkan potensi pemanasan global dibandingkan saat tahun pertama dia dilepaskan, yaitu sekitar 80-an kali. Begitu pula dengan N2O. Selanjutnya terdapat tabel yang menambahkan dari grafik sebelumnya. Di sini terdapat sulfur hexafluoride dan perfluorokarbon. Dan yang terakhir ada sebuah pie chart yang menunjukkan persebaran dari gas-gas yang terdapat di atmosfer kita.